adapun orang itu adalah durhaka kepada Abul Qasim, Bapak Qasim. Bapak Qasim itu ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sya'sa'i qala kunna qu'udan ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Sya'sa' ia berkata, kami duduk-duduk bersama Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, fil masjidi, di masjid. Abu Hurairah itu sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Ini Abu Hurairah. Nomor 2 Sayyidatina Aisyah. Pernah sahabat Marwan itu bersama penulisnya atau sekretarisnya ngetes sahabat Abu Hurairah, suruh membacakan beberapa hadis, bukan hanya beberapa, berpuluh-puluh hadis. Setelah itu setahun dites lagi oleh sahabat Marwan ini, ternyata masih ingat, karena Abu Hurairah ini mendapatkan doa khusus dari Rasulullah tentang masalah hadis. Kalau masalah tafsir, takwil Al-Quran, Ibnu Abbas itu orang yang paling pandai dan mendapatkan doa khusus dari Rasulullah. Oleh karena itu mayoritas mufassirin itu banyak mengambil dari Ibnu Abbas. Jadi Abu Hurairah itu hafalnya ribuan atau ratusan ribu. Nah, termasuk yang mengarang kitab Fathul Bari, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Al-Hafidh. Al-Hafidh itu bukan hanya hafal Al-Quran, Pak. Kalau hafal Al-Quran hampir semua orang hafal, hampir semua orang, bahkan semua orang hafal Al-Quran itu, busak surat, burung surat, masa kudu ka hafal ya. Ini Al-Hafidh itu hafal hadis. Jadi kalau dikatakan Al-Hafidh itu minimal hafal hadis 100.000. Bahkan ada yang menceritakan Imam Ahmad bin Hambal itu hafal hadis 1 juta. Kalau di Jawa Timur ini yang ahli hadis itu Habib Abdullah, ya, pondoknya namanya Darul Hadis. Jadi Darul itu rumah atau gudang hadis, gudangnya hadis. Letaknya di Malang, Pak, Jalan Aris Munandar, ya, pojokannya alun-alun sana itu. Alun-alun Kota Malang, bukan alun Kota Batu. Ya, ini alun Kota Batu, pojokannya itu toko emas gajah. Jadi pojokane alun-alun Batu ana toko emas gajah, salah tahu tuku kono. Ya, jadi ini Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia itu ahli sufah. Gak di omah, gak di keluarga turune ndung penempelane. Asli Yaman, Pak. Jadi kenapa sih diarani Abu Hurairah? Ya, dulu nama aslinya itu ada yang mengatakan Abdus Syamsi, hambane matahari. Lalu diganti oleh Rasulullah Abdurrahman. Nah, itu diarani Abu Hurairah, bapak kucing. Nah, sebab waktu di Yaman itu dulu ya pengembala kambing, dan dia itu sering memelihara kambing. Kalau malam dimasukkan ke kandangnya, ya, lalu siang bermain lagi. Nuki ini ngono ngapunten, kaya Pak Dwi ngono mungkin, ya, seneng kucing. Nah, ini bahwasanya Abi Sya'sa ini duduk-duduk bersama Abu Hurairah di masjid.
Fa'adanal muadzinu, lalu muadzin ini mengumandangkan adzan. Bu Salim, Bu Sodik, faqoma rajulun, lalu ada seseorang itu berdiri minal masjidi yamshi, dari masjid lalu berjalan keluar. Fa'atba'u Abu Hurairah faswarahu hatta kharaja minal masjidi, lalu Abu Hurairah itu mengikuti, dilihat ya orang ini keluar masjid. Faqala, lalu berkata siapa? Abu Hurairah, amma hada faqad asa Abul Qasimi, ya, adapun orang itu adalah durhaka kepada Abul Qasim, bapak Qasim. Bapak Qasim itu ya Rasulullah, ya rawahu Muslim. Nabi itu punya anak berapa, Pak? Nih aku ditekoni anake Ahmad Dhani ngono, ibu-ibu kok ada apal, L dan seterusnya itu. Anake Nabi ngono ya kata apa apal, ya. Jadi Rasulullah itu punya 7 anak. Kalau sudah ada azan, setelah azan kok mulai, ya itu sama saja dengan mendurhakai Rasulullah. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi karohah, jadi bukan sampai haram, ya, jadi makruh, paling enggak makruh tanzih, bukan makruh tahrim, ya. Jadi ada Pak, anak di belakang itu ya saya lihat, ngapunten biar sing melihat ono azan mulai lho, anduk-anduk aneh Pak. Ya gak apa-apa jenenge anak-anak. Nah bapak-bapak ya nemen lah. Ya. Di sini illa li'udri, kecuali ada udzur. Mari azan kok metu ngoyo. Wudu. Ya, ini masih diperbolehkan. Atau ngapunten ibu-ibu gopo. Mari azan gopo melayu. Tiba ya apa? Nyumpet kompor. Kompor itu dipateni, bingung melayu, boleh, ya. Termasuk ngapunten, ada hadis lagi, kalau ada iqomah dikumandangkan, setelah iqomah dikumandangkan makruh. Ada ulama yang mengatakan juga haram sholat sunnah. Jadi sudah qomat teko, sholat sunnah. Ya, ini juga makruh. Ada mengatakan haram. Ustaz, saya ini sholat sunnah, tapi ini sudah qomat, bagaimana? Dilihat. Ya, kalau itu sudah mendekati salam, dilanjutkan. Kalau itu masih rakaat pertama, apalagi belum sujud, lebih bagus dibatalkan. Sholat sunnah itu boleh dibatalkan, Pak. Sholat wajib menurut sebagian besar ulama haram dibatalkan kalau sholat wajib, kecuali ada udzur. Contoh pas kita sholat api ambyuk ini lari, Pak, jangan sampai bah mati gak apa-apa ngaku sholat kok, ya. Terus kene umpamane sholat ono ulo, wis bapak cokot ulo gak apa-apa sholat, ngale, Pak, diperbolehkan pindah tempat. Ulai ono ngale ono, ya boleh. Sing gak oleh itu gini, Pak, ya, sholat dukono, sholat sunnah duhur, ya, didelok asine mati kene padang asine adem kono tak mlaku titik ndelok sing adem. Nah iku sing gak oleh, ya, kono panas sih, nang kene adem tak mlaku wae, nang adem ndak boleh. Itu yang boleh itu ada beberapa, termasuk ada hewan-hewan, termasuk hewan ular, kalajengking, kelabang, dan seterusnya, ya. Meskipun itu sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah subuh itu kan pahalanya sangat besar, ya, khairu minad dunya wa ma fiha, ya. Kebaikannya itu lebih baik daripada dunia seisinya.
Jadi wah gak bisa ya, saya gak sempat deh ya, karena tadi saya beol di rumah atau beol di belakang, terus ke sini sudah komat ya. Berangkatnya itu adzan Mbak, di sini tuh setelah adzan perutnya sakit ke belakang, ini biasanya Pak Mul ini biasanya ya, saya ke belakang, setelah itu dari belakang sini komat isan, gak sempat sholat qobliyah subuh. Eman ini. Nah ini bagaimana ya, jangan sampai kok sholat qobliyah subuh ya, makruh atau haram itu ikut sholat subuh. Setelah itu boleh dikodok di setelah sholat apa subuh ya. Jadi kita melaksanakan sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh ya. Oke, panganan ini, minuman ini. Terima kasih. Karena ini juga pernah dicontohkan oleh para sahabat yang sering saya sampaikan, bahwasanya Rasulullah setelah sholat apa subuh berjamaah itu ada sahabat yang sholat lagi. Dalam hadis sahih diriwayatkan, gak ngerti takon nek sholat subuh rakaat nggih ngertos Rasulullah, dan kok sholat maneh nggih niki sholat sing harusnya saya lakukan sebelum sholat subuh, tapi saya sempatnya apa setelah subuh. Wasakata Rasulullah diam. Nah, diamnya Rasulullah itu takriyah diperbolehkan dengan syarat pertama tidak membiasakan. Jadi memang wong itu panjene apa udzur waktu itu. Kedua, orang ini biasa melakukan sholat qobliyah subuh. Ya hanya sekali itu toh, setiap hari ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.